Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Ulfarah, NIM 84131211015 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Insan Cendekia Mandiri. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, saya akan membahas mengenai isu normalisasi LGBT di tanah air. LGBT sendiri merupakan sebuah organisasi kaum homoseksual dari sebuah konsepsi berbasis identitas gender dan identitas seksual. LGBT sendiri terdiri dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian merupakan seorang wanita yang mengalami kecenderungan untuk tertarik secara seksual terhadap sesama wanita. Kemudian gay, secara umum untuk menggambarkan seorang pria yang tertarik secara seksual pada pria lainnya. Kemudian biseksual merupakan sifat yang tertarik kepada dua jenis kelamin atau suka terhadap laki-laki, suka juga terhadap perempuan. Dan kemudian transgender, yaitu pergantian kelamin, mengganti kelamin seorang wanita yang menginginkan menjadi pria atau sebaliknya. Di Indonesia, LGBT ini merupakan penyimpangan seksual karena perilaku ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama untuk sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Terlebih lagi, perilaku ini bertentangan dengan nilai-nilai agama manapun. Faktor terjadinya LGBT. Adanya fenomena LGBT pasti tak lepas dari pesatnya arus globalisasi, tren negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di mana LGBT dianggap sebagai lifestyle masyarakat modern. Kemudian faktor keluarga. Ada dari kekerasan dalam keluarga. Misalnya contoh, anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya. Kekerasan dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya sehingga anak tersebut membenci lawan jenisnya. Kemudian kurangnya pendidikan agama dan moral. Memberikan pendidikan agama dan moral yang baik tentu bisa menjadi cara untuk mencegah terjadinya LGBT. Kemudian faktor lingkungan bisa dari teman ataupun pergaulan. Lingkungan dan kebiasaan menjadi faktor pemicu paling besar terjadinya LGBT di Indonesia. Ada pula faktor genetik, riwayat turunan dari anggota keluarga sebelumnya. Dan pornografi. Maraknya penyebaran pornografi di berbagai media cetak, internet, memicu keinginan anak atau seseorang untuk mencoba atau menirunya. Apalagi jika ditonton oleh anak atau remaja, sesuai dengan karakter di usia mereka sebagai peniru yang ulung. Ada pula dampak LGBT. Dari segi kesehatan dapat menyebabkan resiko penyakit menular dan HIV/AIDS. Umumnya, para LGBT ini memiliki gaya hidup seks bebas dengan banyak orang sehingga kecenderungan terkena virus HIV/AIDS sangat tinggi. Kemudian dari segi sosial adalah hancurnya keluarga dan mengancam keberadaan manusia. Kemudian dari segi keamanan dapat terjadinya kekerasan seksual dan pembunuhan. Hal ini terjadi karena pelaku LGBT mudah berganti pasangan. Kecenderungan pemaksaan, kehendak dominan terhadap pasangan sejenis, kesenangan yang membabi buta, atau kekecewaan berat yang berujung pembunuhan. Serta yang terakhir, ada pula moralitas, yaitu merusak fitrah dan moralitas manusia. Kemudian contoh isu, saya mengambil dari website Detik Jatim, dengan judul Tewasnya Bobby berujung dugaan adanya prostitusi sesama jenis di Nganjuk. Bobby merupakan pria yang berusia 35 tahun dibunuh oleh karyawannya sendiri dengan inisial MYS alasan karena tidak digaji. Namun, polisi menemukan motif dugaan asrama sesama jenis. Polisi menemukan obrolan di ponsel dalam pesan singkat WA korban dan pelaku. Polisi menyatakan kita masih mengembangkan lagi atas temuan motif baru ini, yakni asrama sesama jenis. Kita akan bongkar adanya kemungkinan dugaan komunitas LGBT di Nganjuk, ujar Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson saat dikonfirmasi Senin pada tanggal 14 Februari 2022. Dalam kasus ini pasti terdapat tim pro dan kontra. Tim pro menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan diskriminasi antara lelaki, perempuan, pecinta lawan jenis, maupun pecinta sesama jenis. Kontra menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. Biasanya, tim yang pro terhadap kasus LGBT ini mengaitkan kelompok LGBT ini dengan HAM. Kaum LGBT di bawah payung HAM meminta masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini. LGBT di Indonesia tak dilegalkan.
Ketika seseorang menuntut hak, wajib pula bagi mereka menjalankan kewajiban. Begitu pula para LGBT. Dari sisi lain, di samping HAM, terdapat pula kewajiban yang perlu diperhatikan oleh para kaum LGBT seperti termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi. Dalam pasal 22 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang bebas mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Dapat kita simpulkan bahwa LGBT di tanah air ini merupakan perilaku penyimpangan karena tak sesuai dengan norma dan kesusilaan. Menormalkan LGBT di Indonesia juga hal yang dilarang karena Indonesia merupakan negara yang tentunya menjunjung tinggi budaya ketimuran, agama, dan adat. Melegalkan LGBT di Indonesia juga merupakan hal yang tidak boleh dilakukan karena Indonesia merupakan negara yang berpegang teguh pada sistem kedaulatan, sehingga mempunyai aturan sendiri untuk mengatur semua warganya. Sekian pembahasan mengenai isu normalisasi LGBT di tanah air. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.